Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri, mencari suara, menyebar inspirasi. Kembali lagi bersama kami, tim media dan jurnalistik Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Hari ini kita akan mengikuti sebuah perjalanan yang penuh makna, yaitu ziarah makam ulama dan wali yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Saya Irma Delia akan memandu Anda dalam perjalanan ini. Kami akan membawa Anda untuk mengenang serta mendoakan para ulama dan wali yang telah memberikan banyak ilmu dan keberkahan bagi umat. Perjalanan kali ini akan melintasi beberapa rute yang terletak di wilayah Campalagian, Balanipa, dan Kabupaten Majene. Setiap rute yang akan kita lalui memiliki cerita dan sejarah yang sangat berharga bagi kita semua. Selama perjalanan, kami akan didampingi oleh beberapa reporter yang akan melaporkan langsung dari setiap titik ziarah yang kami kunjungi. Mereka akan memberikan informasi dan penjelasan mengenai setiap makam yang kita kunjungi, serta menceritakan sedikit tentang sejarah dan jasa-jasa ulama serta wali yang dimakamkan di sana. Untuk informasi titik pertama, saya telah terhubung dengan reporter kami, Saudari Eka. Silahkan diinformasikan mengenai kondisi di lapangan. Baik, terima kasih Saudari Irma. Saat ini saya sedang berada di kampus 2 Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Pada hari ini tanggal 8 Februari 2025, dengan kondisi cuaca yang agak mendung, Pondok Pesantren Salafiyah Parape menggelar rutinitas tahunan, yaitu ziarah makam ulama dan wali atau yang biasa disebut dengan Zamali. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni hari ini dan esok hari. Kegiatan hari ini akan diikuti oleh rombongan santri putri dan para pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Kemudian dilanjutkan esok hari yang akan diikuti oleh rombongan santri putra dan para pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Seperti yang pemirsa lihat, di belakang saya sudah ada beberapa mobil yang menjadi alat transportasi rombongan Zamali kali ini untuk menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Zamali ini, sekarang saya sudah bersama Ketua Bagian Ubudiyah Putri Pondok Pesantren Salafiyah Parape, Ustadzah Marzuko Latif. Baik Ustadzah, izin bertanya, apa alasan mengapa kegiatan Zamali ini dijadikan sebagai agenda tahunan? Ya, Bismillah. Alhamdulillah. Jadi sehari ini pada hari Sabtu tanggal 8 Februari kita dari Pondok Pesantren Salafiyah Parape mengadakan ziarah makam para ulama untuk daerah Majene dan Polewali. Jadi seperti biasa-biasanya bahwa ziarah para makam wali ini itu kita agendakan di akhir tahun sesuai dengan kalender pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Parape. Mudah-mudahan dengan barokah para santri menziarahi para makam ulama termotivasi dengan mengetahui para sejarah perjuangan para ulama untuk mengembangkan syiar-syiar Islam, sehingga mereka termotivasi bagaimana untuk semakin belajar agama dengan baik. Mudah-mudahan barokah daripada ziarah makam wali ini, Allah memberikan kita pahala dan Allah memberikan kita ilmu, manfaat, barokah dunia dan akhirat. Amin. Kemudian Ustadzah, kira-kira apa saja persiapan yang dilakukan para panitia dalam mengadakan kegiatan Zamali ini? Baik. Kegiatan persiapannya ini tentu saja adalah diawali dengan doa, terutama doa dari para pengasuh. Kemudian yang kedua, karena ini termasuk adalah keramaian, jadi tentu otomatis kita mengajukan pengawalan daripada pihak kepolisian. Dalam terkait pada hari ini kita memohon bantuan pengawalan dari Satuan Polres Kabupaten Majene untuk khusus santriwati ini. Yang kedua, jadi tentu saja dengan ini karena termasuk ramai, jadi kita bentuk sebuah panitia
Jadi persiapan itu ada bagian dari keamanan putra terdiri daripada 20 orang dan panitia-panitia lainnya. Baik, terima kasih waktunya Ustazah. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan terkait tentang kegiatan Zamali ini. Selanjutnya, para santri serta pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Parape akan berangkat menuju ke lokasi pertama yang telah ditentukan. Dan saya serahkan kepada rekan saya yang berada di titik berikutnya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di titik lokasi pertama, yakni pekuburan Kiai Haji Muhammad Thohir yang juga dikenal dengan sebutan Tosalama Imam Lapeo. Pemakaman ini terletak di Masjid Nurut Tauba, tepatnya di Desa Lapeo, Kecamatan Campelagiang, Sulawesi Barat. Anang Guru Kiai Haji Muhammad Thohir yang dikenal pula dengan Imam Lapeo merupakan sosok ulama yang penuh karisma dan sangat disegani oleh masyarakat. Sosoknya pun menjadi panutan dan teladan khususnya dalam kehidupan masyarakat Mandar. Beliau lahir pada tahun 1839 Pambusuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ayahnya bernama Muhammad bin Abdul Karim, seorang petani, nelayan, dan penghafal Al-Quran. Sedangkan ibunya bernama Ikaji binti Lego yang berasal dari keluarga bangsawan. Masyarakat Mandar mengenal Imam Lapeo sebagai waliullah dengan karomah dan kesakralannya. Gerakan dakwahnya menonjolkan aspek karamah dan kewalian yang sangat mengakar kepada masyarakat Mandar. Ia dikenal memiliki banyak karomah seperti berbicara dengan orang mati, menangkap ikan tanpa kail, dan melaksanakan sholat Jumat di 2 tempat dalam satu waktu. Demikianlah situasi Zamali di titik pertama. Saya Muyasar Rosabila melaporkan langsung dari pemakaman. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang berada di lokasi berikutnya. Terima kasih. Baik pemirsa, sekarang santri Pondok Pesantren Salafiyah Parape berada di titik 2, tepatnya di Soreang, Kabupaten Majene. Dan yang seperti pemirsa lihat, tepat di samping saya ini ialah makam salah satu ulama Soreang, yaitu Kiai Abdul Karim, yang mana sering disebut dengan Puang Karim. Puang Karim lahir di Kabupaten Bone dan wafat di Soreang pada tahun 1971. Beliau belajar di Arab Saudi sekitar 25 tahunan lebih dan berguru di Syekh Sanusi. Selama hidupnya, beliau terus menyebarkan ilmu dengan cara berpindah-pindah dari Bone, Soreang, Maros, dan Pasangkayu. Menariknya, karya tulis Kiai Abdul Karim berupa kitab kuning yang berbahasa Arab dan Lontara Bugis masih dijaga oleh keturunan beliau hingga saat ini. Demikian laporan dari titik kedua. Saya Nahdiyatul Ulia melaporkan dari lokasi terkini. Kabar berikutnya akan diserahkan kepada rekan kami yang berada di titik selanjutnya. Baik pemirsa, saat ini kita sedang berada di lokasi titik yang ketiga, yaitu makam Kiai Haji Nahrawi atau yang dikenal dengan Puang Dato Alingduang atau Imam Matoa Soreang. Makam ini terletak di Desa Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bersama makam keluarga lainnya. Sebagaimana yang pemirsa saksikan, saat ini santriwati tengah membaca tahlil dan doa merujuk untuk mendapatkan berkah kepada ulama yang dimakamkan di tempat ini. Kiai Haji Nahrawi lahir di Kota Bawean, Jawa Timur pada tahun 1827 dan wafat di Soreang pada tanggal 31 Januari 1947 pada saat beliau berumur 120 tahun. Kiai Haji Nahrawi salah satu tokoh ulama besar di desa Soreang yang mana beliau sangat dihormati karena peranannya dalam menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di desa Soreang setelah sebelumnya beliau berguru di Mesir kurang lebih selama 20 tahun. Baik, saya Afra Afifah Ramadhani melaporkan langsung di lokasi terkait suasana pada pagi hari ini. Selanjutnya kita berikan kepada teman kita yang berada di titik berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saat ini kami sedang berada di lokasi titik keempat, yaitu tepatnya di depan Masjid Nurul Abror Labuang,
Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Nah, di masjid ini terdapat dua makam, yaitu makam Kiai Haji Abdul Fattah dan makam Kiai Haji Juhaini, yang mana keduanya merupakan putra dari Kiai Haji As'ad bin Harun yang kerap disapa dengan Kiai Haji Daeng atau Puan Daeng. Kiai Haji Juwaini, selain berdakwah, beliau juga dikenal sebagai salah satu imam yang memiliki suara khas dan intonasi yang spesifik. Kiai Haji Juwaini memiliki 3 orang anak, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Nafis Juwaini, yang mana beliau merupakan guru besar UIN Alauddin Makassar, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Barat, dan Ketua Sten Majene pertama saat terbentuknya. Kemudian Dr. Andes Pedur Rahman Juwaini dan Ustazah Yusran Juwaini. Sementara Kiai Haji Fattah mempunyai 2 orang anak, yaitu Kiai Muda Bashid Fattah yang merupakan ayah dari Dr. Mufli Bashid Fattah, yang mana beliau adalah mantan Kepala Kemenak Provinsi Sulawesi Barat dan sekarang menjadi Kekemenak Provinsi Gorontalo, dan juga Haji Najibah Bashid Fattah SAG MPDI sebagai Ketua BKMT Kabupaten Majene. Dengan mengharap berkah dari para ulama-ulama Tanah Mandar, para santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Parape begitu antusias dan semangat menjalani kegiatan tahunan ini. Sembari mencari ilmu, para santri juga mendapat pengalaman yang bermanfaat serta mengembangkan kemampuan spiritual para santri. Dengan demikian, cuaca yang kurang mendukung karena telah diguyur hujan tidak menjadi sebab turunnya semangat para santri menjalani kegiatan tahunan kali ini. Demikian laporan dari titik lokasi keempat. Saya Muallimatul Hikmah menyampaikan langsung dari lokasi. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang di lokasi selanjutnya. Alhamdulillah kita telah sampai di titik kelima, yaitu makam Kiai Haji As'ad bin Harun Ar-Rasyid yang dikenal sebagai Anang Guru Pu Aji Daeng. Makam ini terletak di Masjid Besar Al-Hurriyah, Kecamatan Tinambung, bersama beberapa makam ulama lainnya seperti Kiai Haji Jalaluddin Gani, Haji Imam Topo Gani, dan Kiai Haji Zainal Jalaluddin Gani LC MTHI. Kiai Haji As'ad lahir pada tahun 1871 dan wafat pada tanggal 16 Agustus 1945. Kiai Haji As'ad lahir di Majene pada tahun 1871 dan wafat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Sebagai ulama karismatik, beliau berperan penting dalam penyebaran Islam di Tanah Mandar dan merupakan guru dari Kiai Haji Abdullah Mubarak. Setiap tahun, masyarakat setempat memperingati haul beliau sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Demikian laporan dari titik kelima. Saya Nurul Fajranasyam melaporkan langsung dari lokasi pemakaman.